Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari marah bahaya. Semoga dipermudah segala urusan sama mbak, amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari tanah air buat sampai semuanya. Semoga dimanapun sampai berada, iso sukses. Semoga sampai iso berhasil pulang dalam keadaan selamat, kemudian membawa rezeki yang berkah, amin ya robbal alamin. Mbak, nalajeng Bapak izin ya, mohon maaf lahir batin. 1446 Hijriah. Sekali lagi mohon maaf jika dalam penyampaian mungkin kasus-kasus yang aku bahas sama ada yang tersinggung, sama tidak menyukai. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya jika kawan-kawan mbak semuanya belum nonton video kemarin. Oke, kita bakal membahas sebuah kasus yang viral nih gini sosmed. Jadi silakan disimak, ambil pelajaran positifnya, buang negatifnya. Dan ini adalah pembahasan dari channel ini buat sampean semuanya. Oke, jadi awalnya ini dimulai dengan beredarnya sebuah video dari salah satu temannya kita. Untuk gampangnya kita panggil A dan kita panggil B. Jadi si Mbak B iki sebagai pelaku, dia iki mengupload sebuah video nenggene grup para PMI Hongkong. Akhirnya aku viral mbak, banyak sekali kawan-kawan iki yang mendukung B, Mbak B. Kemudian ada juga nih yang dimana iki membela si Mbak A sebagai korban. Jadi ada dua ya Mbak A sama Mbak B. Mbak A kui sebagai korban di dalam video itu, si Mbak Aiki sebagai pelaku yang dimana nge-share video itu. Akhirnya ada yang membela keduanya mbak. Nah kemudian ini viral mbak, dan disitu memang ada beberapa komentar yang kurang baik dan juga membawa jilbab, padahal dia tidak tahu kronologi yang sebenarnya karena video ini cuma beberapa menit durasinya, dan kemudian iki tidak dijelaskan secara detail. Jadi silakan disimak videonya mbak. Kayak ini sampean sing sering dunggahne arek-arek ah. Oh, 影低晒佢嘅。唔係啊，佢好似之前有 Facebook 嗰度有佢啊。kayak ini sampean sing sering dunggahne arek. Sudah nonton video nih ya. Nah dari penggalan video iki sampean pasti ono pandangan nih. Apakah sampean iki mungkin memarahin Mbak B yang mana iki memviralkan dan kemudian menjelekkan sesama PRT Indo, membela wong lokal si staf atau karyawan dari toko serba-serbi barang itu. Sama setuju nggak kalau sampean iki bilang bahwa Mbak B itu tukang kompor? Silahkan komen. Oke, akhirnya viral mbak. Kemudian dari viral itu akhirnya muncullah klarifikasi dari teman-teman si Mbak yang menceritakan sebenarnya bahwa iki loh kejadian sebenarnya. Jadi pada waktu itu hari Minggu tepatnya Mbak A ini sama the genge lagi belanja mbak, belanja nenggene serba-serbi barang-barang di toko. Tetapi pada waktu ini saya belanja cuman si Mbak A saja. Sedangkan the geng yang lain iki cuman nunggu di luar saja. Mungkin mereka males, nggak pengen masuk, alhasil dia membiarkan Mbak A itu belanja masuk sendiri dalam. Nah, setahu saya yang dicari barang Mbak A ini hanya ada dua. Pertama adalah handset, kemudian adalah yang kedua tenda mbak. Handset itu masih bisa dicari dengan mudah. Kemudian dia mencari tenda. Nah, mencari tenda disitulah dia telepon teman-temannya, tanya, bos, kawan, bro, tendanya di mana toh? Kamu sebelah sini loh, kamu jalan ke sini loh, oh jalan ke kiri loh, oh jalan ke kanan loh, oh ke atas loh, oh ke bawah loh. Intinya diarahkan. Walaupun diarahkan dengan sejelas-jelasnya, tapi kalau nggak paham tetap aja dia muter, nggak paham dia tetap aja muter-muter cari-cari sampai nggak ada dan tidak menemukan. Karena tidak menemukan, Mbak A iki dia berjalanlah keluar mbak, karena dia tahu teman-temannya lagi di luar. Dia iki tanya sama temennya, tadi
di luar berharap temennya iki bisa mendatangi, kemudian bisa menjelaskan di mana tendanya. Tetapi naas Mbak, tiba-tiba Mbak Iki sebelum keluar pintu toko, Mbak Iki sudah dihadang oleh kasir atau penjaga toko serba-serbi tersebut. Nah, ketika dihadang itulah Mbak Iki secara tekanan iki ditanya, dituduh mencuri barang di situ. Mbak E sudah menjelaskan kalau dia tidak mencuri walaupun dengan bahasa yang terbata-bata. Tetapi tetap aja kasir itu tetap mengklaim bahwa kamu sedang melakukan pencurian di dalam toko kami. Kamu jelas-jelas membawa barang. Nah, di situ tidak hanya kasir juga, tidak hanya kasir saja, tapi juga ada staf karyawan cowok yang dimana ini memfoto Mbak. Fungsi memfoto adalah memfoto Mbak E ini berserta barang yang ia pegang tadi. Dikira dibawa kabur, mau dicuri, mau diambil. Tetapi Mbak Iki sudah menceritakan, bahkan Mbak Iki arep telepon, aku mau telepon temanku, biar temanku yang menjelaskan kronologi yang sebenarnya. Tetapi sama kasir, kui tidak diperbolehkan Mbak. Nah, kemudian Mbak di situ Mbak Aiki diberi dua pilihan. Pertama, Anda membayar barangnya sekalipun sekali. Jadi di situ Mbak Aiki dikasih dua pilihan. Pertama, kamu membayar barang beserta dendanya. Kemudian yang kedua, atau kami bakal melaporkan kasus ini ke polisi. Jadi dua-duanya kuwi tetap aja kayak buah si malakama, yang dimana dia mau menelan, dua-duanya tetap aja pahit bagi dia. Alhasil Mbak Iki nangis Mbak kejar-kejar di situ karena dia tidak merasa bersalah, tidak merasa melakukan hal seperti itu. Ditambah lagi Mbak, kedatangan si Mbak B tadi berharap dengan kedatangan si Mbak B ini seolah-olah dia kedatangan pahlawan. Tetapi Mbak, kenyataan dan fakta di lapangan Mbak B ini bukan malah membantu menjelaskan, membantu ibaratnya oke lah Mbak, aku sebenarnya gini, akhirnya dibantu sama Mbak B dijelaskan gini-gini. Tapi enggak Mbak, malah si Mbak B ini ngompori bahwa oh aku sering melihat kamu loh di Facebook, kamu yang diviralkan yo. Mungkin dikirain Mbak Ekwi diviralkan masalah mencuri barang atau membawa kabur barang atau penipu lah, seperti itu. Dan kemudian malah yang paling parah si Mbak Becky juga ngomong sama uang lokal itu atau sama kasir dan juga sama staf dari toko serba-serbi itu. Kalau dia iki loh nih gini Facebook viral banget. Permasalahannya ya mungkin maling, penipu dan DLL seperti itu. Dan kemudian si laki-laki kui ngomong bilang, ini sudah aku foto, Jadi foto ini fungsinya sebagai barang bukti. Iki lo barangnya dipegang sama Cece ini. Iki lo orangnya. Jadi sebagai bukti kalau nanti dibawa ke polisi, ini ada bukti foto tadi dan juga barangnya. Jadi karena Mbak Iki ternyata tidak dapat pembelaan dari Mbak B, ya dia nangis Mbak. Akhirnya nangis disitulah untung temennya datang dan kemudian temennya Iki menceritakan gini-gini, akhirnya sudah kelar. Entah aku bayar apa enggak, intinya kasus saya sudah kelar Mbak. Tetapi tanpa sepengetahuan Mbak A dan the gengnya, ternyata si Mbak B itu diam-diam memvideo. Jadi videonya enggak gini Mbak, enggak gini nih, tak viralkan enggak Mbak. Tapi videonya ki diginiin Mbak, ini. Jadi gini, dan gini ki, akhirnya kalau udah kayak gini ternyata ki video si Mbak A, memvideo si Mbak A. Nah setelah pulang dari libur, kemudian diviralkan lah Mbak di grup para pekerja migran Indonesia, kemudian viral Mbak. Nah dari viral itulah Mbak E dihujat, dimaki, walaupun ada sebagian yang membela Mbak E. Kalau nggak tahu kronologinya ya jangan di share dong. Kalau nggak tahu kronologinya ya jangan digitukan dong. Jangan sampai malah menambahin beban, apalagi sampai membela wong lokal. Nah saat itulah akhirnya
ada kronologi kejelasan dari kasus Mbak E. Nah, dari sini kita belajar bagi konten kreator kalau pengen membuat video memviralkan orang harus tahu kronologi nih. Tanyan, "Hei Mbak, sama nyapo?" Kemudian sampai bikin video, "Oh Mbak Iki lo gini-gini dituduh sama orang lokal gini-gini." Jangan sampai malah tambahin, "Oh iki lo Mbak Iki sering gini grup sering diviralkan. Oh dikira tuduh mencuri, kemudian dituduh penipu seperti itu." Jangan sampai ya Mbak ya. Karena sekali lagi kalau Anda seperti itu, kuis sama aja sampean membawa semua PRT Indo kui maling, sama aja penipu, karena dia berasal dari Indonesia kemudian sampai bumbui. Kecuali kalau sampai bahasnya sesama teman wong Indonesia sing gampang bulian, sing gampang bahas kasus seperti ini nggak masalah. Jadi jangan sampai malah menambahin kasus-kasus lainnya, kemudian malah menjelekkan teman kita, malah membela kasir warga lokal itu. Jadi kalau sampean melakukan hal seperti itu, mereka bisa mengklaim kalau salah satu dari PRT Indo itu tukang maling, tukang bawa barang, tukang mencuri, kemudian tukang penipu. Berarti yang lainnya seperti itu toh. Karena memang rata-rata saat ini kan kasusnya seperti itu. Jika salah satu kena, nanti imbasnya ke semua yang lain. Jadi dianggap PRT asal Indo kui sama saja sami mawon. Jadi buat konten-konten kreator lainnya untuk lebih berhati-hati. Saya tidak bakal membuli Mbak E sebagai konten kreator tadi, karena yang namanya salah khilaf kui wis terbiasa. Mungkin aku sendiri juga pernah di dalam situasi seperti itu, tetapi aku tidak malu untuk mengakui kesalahan jika memang salah. Mohon maaf kalau perlu tak take down nih video nih. Jadi intinya kalau sampean berbuat salah, sudah dihapus videonya atau sampean take down atau sampean minta maaf juga dan menghapus video itu. Jangan sampai malah sok banget diam, nggak mau tahu. Yang penting sampean bayaran, yang penting sampean view nih akeh. Itu aja pesan saya, karena sesama konten kreator gue harus saling mengingatkan. Tapi jika sampean tidak bisa diingatkan, sekali lagi sampean bakal panen hujatan lainnya. Jadi seperti itu, semoga bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Jangan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.